Salam pemirsa, 9 April 2026. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah pasukan pertahanan Israel, IDF, melancarkan serangkaian operasi militer intensif di Lebanon Selatan dan ibu kota Beirut. Di tengah upaya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, konflik Israel-Hizbullah justru menunjukkan eskalasi yang signifikan dan berpotensi meluas. Serangan intensif, 100 serangan udara dalam 10 menit. Seorang pejabat keamanan tingkat tinggi pada 8 April 2026 mengungkapkan bahwa sejak dimulainya operasi militer bertajuk Epic Road, jumlah militan Hizbullah yang tewas telah melampaui 1.500 orang. Puncak operasi terjadi pada Rabu 8 April 2026 ketika Israel melancarkan serangan mendadak terhadap komandan tingkat menengah Hizbullah. Dalam waktu hanya sekitar 10 menit, militer Israel disebut meluncurkan hampir 100 serangan udara secara simultan. Serangan tersebut menargetkan pusat komando dan kendali Hizbullah, infrastruktur komunikasi strategis, apa yang disebut sebagai pusat kepemimpinan pemerintahan alternatif Hizbullah. Serangan masif ini dinilai berhasil menghancurkan struktur komando internal Hizbullah dalam waktu sangat singkat. Beirut kembali dibombardir, permukiman jadi sasaran. Pada hari yang sama, Israel kembali melanjutkan serangan dengan membombardir ibu kota Lebanon, Beirut. Target serangan dilaporkan berada di kawasan permukiman, menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya korban sipil. Sumber dari pihak Arab menyebut bahwa Hizbullah diduga tengah memanfaatkan momentum gencatan senjata Iran untuk memperkuat posisi politiknya di dalam negeri Lebanon, bahkan berupaya merebut kendali pemerintahan. Langkah ini diduga menjadi salah satu alasan utama Israel mempercepat operasi militernya. Pengepungan Ben Jebel, operasi darat berlanjut sepanjang malam. Selain serangan udara, operasi darat juga berlangsung intens di wilayah selatan Lebanon. Pasukan Israel dilaporkan mengepung kota Ben Jebel yang terletak sekitar 4 km dari perbatasan Israel. Operasi yang berlangsung sepanjang malam menghasilkan penangkapan puluhan anggota Hizbullah, penembakan terhadap militan yang mencoba melarikan diri, pembersihan sistematis terhadap sisa-sisa kekuatan Hizbullah di dalam kota. Ben Jebel memiliki nilai strategis sekaligus simbolis. Kota mayoritas Syiah ini pernah menjadi lokasi pidato penting pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrullah pada era 1990-an. Hingga 8 April 2026, pengepungan masih terus berlangsung dengan pendekatan militer yang disebut perlahan namun presisi. AS tegaskan, Lebanon tidak termasuk gencatan senjata. Di tengah meningkatnya eskalasi, pemerintah Amerika Serikat memberikan sinyal yang cukup tegas. Menurut laporan koresponden PBS Newshour, Nick Saprin, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa konflik antara Israel dan Hizbullah tidak termasuk dalam cakupan gencatan senjata AS Iran. Pernyataan ini diperkuat oleh Wakil Presiden JD Vance yang menegaskan, gencatan senjata hanya berlaku untuk konflik AS Iran. Israel tetap memiliki ruang untuk melanjutkan operasi terhadap Hizbullah. Meski demikian, Israel disebut telah menyetujui untuk sedikit menahan intensitas serangan demi mendukung proses diplomasi. Diplomasi global, Vance pimpin negosiasi di Pakistan. Pada Rabu 8 April 2026, Gedung Putih secara resmi menunjuk JD Vance sebagai figur utama dalam perundingan dengan Iran. Vance dijadwalkan memimpin delegasi Amerika Serikat ke Islamabad bersama Steve Witkoff, Jared Kushner. Langkah ini dinilai memiliki dua makna strategis. 1. Menunjukkan bahwa Washington masih membuka jalur diplomasi di tengah tekanan militer. 2. Mengirim sinyal tekanan langsung kepada Iran melalui keterlibatan pejabat tingkat tinggi. Pengamat menilai kehadiran Vance yang bukan diplomat tradisional menunjukkan bahwa negosiasi telah memasuki fase sangat sensitif dan krusial. Iran ikut perundingan, namun keraguan muncul. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, telah mengonfirmasi keikutsertaan Iran dalam perundingan di Islamabad. Namun di sisi lain, Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menyampaikan sikap yang lebih skeptis. Perundingan dinilai belum benar-benar dimulai. Dari 10 poin syarat gencatan senjata, 3 diantaranya disebut telah dilanggar. Sementara itu, Iran tetap memberlakukan pembatasan pelayaran di Selat Hormuz dengan mengarahkan kapal-kapal internasional ke rute tertentu yang ditentukan oleh Teheran. Peluang damai dinilai tipis. Diplomat senior AS Brett Murdoch pada 8 April 2026 menyatakan bahwa peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat hampir nol. Menurutnya, perbedaan antara AS dan Iran masih sangat besar. Negosiasi belum menunjukkan kemajuan signifikan. Militer AS siaga penuh, siap perang kapan saja. Sementara jalur diplomasi berjalan, kesiapan militer tetap menjadi fokus utama Washington. Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Charles Q. Brown Jr., pada 8 April 2026 menegaskan, gencatan senjata bersifat sementara. Jika Iran menolak kesepakatan, operasi militer dapat dilanjutkan kapan saja.
Ia juga menyebut bahwa dalam 38 hari terakhir, militer AS telah menunjukkan kemampuan operasi dengan kecepatan dan presisi tinggi dan siap mengulangnya. Di lapangan, aktivitas militer masih terus berlangsung. Pesawat angkut C-17 terus mengirim logistik ke Timur Tengah. Pesawat tanker melakukan pengisian bahan bakar di udara. Aset militer tambahan terus digerakkan ke kawasan. Kesimpulan, gencatan senjata di atas kertas, perang masih mengintai. Meskipun gencatan senjata 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran telah diumumkan, realitas di lapangan menunjukkan situasi yang jauh dari stabil. Di satu sisi, diplomasi intensif sedang berlangsung, namun di sisi lain, Israel terus menggempur Hizbullah di Libanon. Iran menunjukkan sikap hati-hati namun belum sepenuhnya kooperatif. Amerika Serikat tetap mempertahankan kesiapan militer penuh. Para pengamat menilai bahwa kondisi ini mencerminkan satu hal. Timur Tengah saat ini berada dalam jeda konflik yang rapuh, bukan perdamaian yang sesungguhnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.